Karena kalau bahasa itu, kalau makna itu tidak fit and proper dengan grammar sosial, maka dia harus dianggap sebagai tak bermakna. Makna itu adalah hasil perjanjian perdata. Ini bukan kata-kata susur ya, saya gambarkan itu secara lebih gampang. Antara dua pengguna. Jadi makna adalah hasil kesepakatan konstitusional antara dua pengguna. Ada ajaran Islam gitu ya. Jadi pada saat Rasulullah itu pergi ke Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha, pokoknya sampai dia lihat neraka, dan dia lihat di situ mayoritasnya yang masuk ke neraka itu adalah perempuan gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh perempuan, sebagus-bagus apapun perempuan secara muslimah, itu akan tetap mayoritas masuk ke neraka. Jadi ya kalau saya sebetulnya counternya begini, Pak, bener. Saya bilang bahwa pada saat jenazah masuk ke tanah itu akan hilang raganya, sedangkan yang kembali ke akhirat itu adalah ruhnya. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah itu adalah ruhnya, sedangkan ruh tidak berjenis kelamin. Tapi apa yang dilihat itu adalah karakter Nabi. Secara dia seorang Arab yang masih dipengaruhi oleh kultur Arab, dia melihat itu karakter betina yang bagi orang Arab, karakter betina itu rendah gitu. Karakter betina itu pengecut. Karakter betina itu tidak mau menghadapi masalah. Jadi bukan karakter jantan. Jadi Rasulullah sebagai seorang Arab, dia masih dipengaruhi oleh kultur Arab yang mengatakan bahwa karakter jantan itu adalah nomor satu. Yang dia lihat di neraka itu adalah karakter betina gitu. Jadi bukan ruh, bukan jasad kita, bukan jenis kelamin kita, karena jasad dan jenis kelamin udah selesai begitu masuk tanah. Gitu, Pak. Oke. Jadi roh KW1 sebetulnya, karena oke, itu ya kita bisa agak santai lakukan itu. Kalau kita mau agak serius, kita kasih dalilnya, yaitu bahwa lebih tua mana, agama Islam atau patriarki? Patriarki lebih tua. Agama Islam abad 5-6, patriarki itu 10.000 tahun yang lalu, asal usul antropologi dari patriarki. Ketika ada sexual division of labor, dari farming pergi pada dari hunting, kolektor daging pergi pada nanam padi sawah, maka timbul patriarki di situ. Kalau begitu keterangannya, maka mesti dianggap bahwa yang datang duluan akan mengeksploitasi yang datang belakangan itu. Atau yang datang belakangan tidak mungkin melepaskan diri secara total dari doktrin yang ada di depan itu logiknya begitu. Oleh karena itu ada alasan untuk melakukan ijtihad, melakukan penafsiran terhadap soal-soal begituan. Dan itu yang terjadi sekarang, atau yang terjadi dalam ilmu pengetahuan atau metodologi agama, yaitu bahwa variabel yang final, mungkin itu bagian yang disebut sebagai crème de la crème dari agama, yang vertikal, yang berhubungan dengan akidah. Tapi variabel yang tumbuh karena persoalan sosial, itu bisa diinterpretasikan sesuai dengan suasana sosialnya. Itu ayat-ayat muamalah, alat-alat sosiologi itu. Tapi ada yang tetap ngotot, nggak bisa, itu cuman dua aspek dari satu soal yang sama. Ya itu debat-debat semacam itu berbeda suasananya di kelas, berbeda suasananya di dalam kampanye politik. Lain soalnya. Sama halnya dengan istilah kafir yang kemarin jadi keributan
di sosial media dan masuk dalam ketegangan di Bali kemarin segala macam itu. Istilah kafir itu khas, otentik di dalam teologi Muslim. Tapi kata kafir juga diedarkan sebagai language atau bahkan parole sosial. Kalau saya bilang, gile lu, kampret lu, kafir lu. Itu karena persahabatan, maka saya sebut dia kafir. Karena saya sayang dia, saya bilang dia kafir. Kafir. Tapi intonasi itu nggak bisa dipahami bagi orang yang di luar fasilitas itu. Di luar sistem bahasa itu. Oleh karena itu orang balik pada ide aslinya. Nah sialnya negara nggak mampu untuk menerangkan perbedaan itu. Gagap negara, nggak ngerti. Bahkan presiden ikut-ikutan. Kemarin komentarnya. Negara lain udah mikirin ruang angkasa, kita masih ngomong tentang kafir. Jadi presiden juga nggak ngerti bahwa itu memang istilah yang otentik di dalam satu teologi. Ya udah, nggak ada soal. Karena memang istilah itu dimaksudkan untuk bikin batas antara kesolehan dan kafiran. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak secara eksplisit mau mengatakan negara ini basisnya bahasa agama atau bahasa konstitusi. Setiap kali ditanya, presiden pemerintah bilang, ya ini negara Pancasila. Ya apa artinya negara Pancasila itu? Bukan sekuler, juga bukan agama tuh. Ya sebutin dong NKRI yang bukan-bukan. Kan gampang kan. So, orang, jadi itu bagian dari kekacauan. Termasuk dalam soal feminisme tuh. Begitu kata feminisme muncul, 1-2 menteri bilang, jangan pakai kata itu dong. Kan kita punya kata sendiri dalam bahasa Indonesia. Apa misalnya? Ya emansipasi. Loh justru feminisme tentang emansipasi. Tapi kenapa emansipasi diiakan, feminisme enggak? Karena emansipasi dikaitkan dengan Raden Ajeng Kartini yang adalah orang lokal. Padahal tutornya adalah orang barat. Sama aja kan? Jadi Anda lihat betapa social structure itu mengikat kita tanpa kita mampu untuk mengevaluasi kondisi itu. Nah, saya mau terangkan itu pada akhirnya dalam kuliah ini. Teman semetodologi Emil Durkheim namanya Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure ini akademisi yang sampai sekarang diacu termasuk oleh kalangan feminis. Karena kita bisa memanfaatkan teori bahasa dari Saussure untuk menerangkan penindasan. Ada yang pernah belajar linguistik gitu. Di dalam teori Saussure, makna itu adalah hasil perjanjian perdata. Ini bukan kata-kata Saussure ya, saya gambarkan itu secara lebih gampang. Antara dua pengguna. Jadi makna adalah hasil kesepakatan konstitusional antara dua pengguna. Kalau saya bilang misalnya, wah keren banget nih komputernya JP itu. Wah itu jaket merah juga keren. Biru juga keren, hitam juga keren. Kita sama-sama sepakat apa artinya kata keren. Maka kita bisa bercakap-cakap. Kita menyebut kata keren karena di dalam pergaulan kita masuklah konsep keren tanpa kita sadari. Maka dia menjadi kesepakatan di antara pengguna bahasa itu. Oke, kesepakatan keren. Jadi ada semacam perjanjian untuk memakai kata keren dengan maksud tertentu. Tapi bagaimana kalau saya bilang
dosa kamu tuh keren. Kejahatan kamu tuh keren. Lalu orang mulai terganggu. Karena kita nggak punya memori tentang hubungan antara dosa dan keren, antara kejahatan dan keren. Jadi di satu pihak bahasa itu ingin mengumpulkan pengalaman otentik, kolektif manusia. Di satu pihak dia ingin menyingkirkan konstruksi yang tidak dia kenal. Jadi bahasa melakukan dua kegiatan, yaitu menjadi sarana solidaritas supaya kita bisa bercakap-cakap, sekaligus menjadi sarana penghukuman. Karena kalau bahasa itu, kalau makna itu tidak fit and proper dengan grammar sosial, maka dia harus dianggap sebagai tak bermakna. 2 minggu lalu saya terangkan itu dalam bentuk crossword puzzle, trap, jebakan teka-teki silang. Begitu bahasa bekerja. Dalam istilah teknis, kalau bahasa itu kita selenggarakan untuk menghasilkan percakapan sosial, membangun solidaritas, bahasa itu berfungsi secara paradigmatik. Kalau bahasa itu dipakai untuk menyingkirkan yang bukan makna, bahasa itu bekerja secara sintakmatik. Buat tahu konsepnya aja. Jadi ada 2 fungsi bahasa. Yang satu ada paradigmatik, yang lain adalah sintakmatik atau gramatik. Kita dianggap tidak bisa berbahasa kalau grammar kita buruk. Yang ini, yang sintakmatik ini mendahului yang paradigmatik. Jadi bahasa sebagai alat untuk diferensiasi, untuk difference, untuk menghasilkan pembedaan, mendahului bahasa sebagai alat untuk percakapan solidaritas. Karena Saussure sendiri menganggap bahwa bahasa itu sudah terberi di dalam social brain kita. Karena itu kedudukannya struktural. Kalau pakai bahasa akademis itu, bahasa itu kedudukannya struktural. Dengan kata lain, begitu kita hidup, kita sudah dikuasai oleh bahasa. Jadi bukan kita yang menghasilkan bahasa, tapi kita adalah hasil dari pembahasaan. Jadi kita tergantung pada struktur bahasa.